أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله amma ba'du. Ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semangat belajar agama Islam agar hidup kita lebih terarah. Hari ini kita akan membahas tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Namun, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum masuk ke materinya, marilah kita simak dahulu kompetensi dasar dari materi ini. 2.1 menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat nomor 1. Mencontohkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Nomor 2. Menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana merupakan 3 sikap yang sangat mulia yang dianjurkan dan diperintahkan dalam agama Islam. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sikap rendah hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap rendah hati diartikan sebagai sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Sedangkan dalam bahasa Arab, sikap rendah hati disebut dengan sikap tawadhu. Tawadhu merupakan lawan dari takabbur. Takabbur artinya adalah sombong. Jadi, tawadhu atau rendah hati lawannya adalah takabbur atau sombong. Agar kita dapat menghindari sikap takabbur, maka kita harus tahu contoh-contohnya. Nah, dalam tayangan berikut adalah contoh sikap yang takabbur. Tuanku Fir'aun yang agung, aku dengar putra angkat kita Musa telah banyak mengajak kaum Bani Israel untuk mengakuinya sebagai Rasul dan menyembah Tuhannya, Allah. Hai istriku Asia, akulah Raja yang agung, akulah penguasa, akulah Tuhan. Untuk apa aku mengikuti Musa dan menyembah Tuhan? Bagaimana mungkin aku harus mengikuti ajaran orang miskin dan lemah seperti Musa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu bersikap rendah hati. Di dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Lalu bagaimana cara untuk menghindari sikap sombong? Meyakini bahwa yang layak membanggakan diri hanya Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa lebih baik dari orang lain.
menyadari bahwa manusia penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, menjaga ucapan, sikap, dan hati dari unsur kesombongan, menyadari bahwa ilmu, harta, fisik, jabatan, dan status sosial itu sifatnya hanya sementara. Mari biasakan rendah hati dengan cara menghormati orang lain tanpa memandang harta, fisik, ilmu, dan jabatan, memuliakan orang tua, menghormati guru, dan menghargai sesama teman. Sikap yang berikutnya yaitu sikap hemat dan hidup sederhana. Hemat adalah membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan dan bukan untuk kemaksiatan, menurut Imam Syafi'i. Lawan dari hemat adalah boros, dan lawan dari hidup sederhana adalah berlebih-lebihan atau berfoya-foya. Sikap boros dan berlebih-lebihan merupakan sikap yang sangat dilarang dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Aku bosan sekali. Enaknya ngapain ya? Wah, pasti ada promo terbaru nih di toko ijo. Wow, toko orang juga lagi sale gila-gilaan. Pagi harinya, Ini loh, sosis dan nugget yang lagi viral. Aku mau borong semua. Buat apa beli banyak banget? Mau dibagi-bagikan ya? Enggak sih, mau aja buat persediaan. Tapi kalau kamu borong sebanyak itu akan lama habisnya. Apalagi ini hampir masa expired. Ya, biar saja. Kalau expired gampang, tinggal buang, beres kan? Ana dan Sista kemudian menuju ke sebuah butik. Sis, baju ini loh, lucu banget. Iya, lucu. Aku mau dong, warnanya bagus. Aku sudah punya sih 3 warna berbeda di rumah, tapi aku juga suka ini. Beli deh. Loh, kamu sudah punya? Ya nggak usah beli lagi deh sis. Buat apa? Ini kan mahal. Alah, biarin ah. Uang jatah bulananku dari ayah kan masih banyak. Buat apa kalau nggak dihabisin? Toh, bulan depan dikasih lagi. Maklumlah, anak sultan. Oh no. Astagfirullah. Aduh, jangan meniru Sista ya Nana. Padahal di ayat yang tadi disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudara syaitan. Ayo, pasti kalian tidak mau kan jadi saudaranya setan? No. Boros tidak hanya dalam hal membelanjakan uang saja. Berikut adalah hal-hal yang juga terkategori dalam boros. Yang pertama yaitu tidak mematikan lampu atau alat-alat elektronik lainnya setelah dipakai. Memakai air secara berlebih-lebihan. Dan membuang-buang makanan.
Rendahkanlah hatimu, lalu lihat, Allah akan meninggikan derajatmu. Cukup, jangan lagi berteman dengan setan, apalagi bersaudara dengannya. Anak-anak, tugas untuk pertemuan kali ini, silahkan kalian buat ajakan atau himbauan khususnya kepada orang-orang di rumah kalian untuk hidup hemat dan sederhana. Kemudian kalian dokumentasikan hal tersebut dan silahkan dikirimkan ke link yang akan Ibu share nanti di grup kelas. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bertemu di kesempatan mendatang. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.